Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Isu Etik dalam Pelayanan Kebidanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etiko-Legal dalam Praktik Kebidanan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Rosmiati, kemudian ada rekan saya Tasya Amalia, kemudian Nilam Cahaya, Ajeng Ira Purmatasari, Yovanta, dan Rizkyatul Kamilia. Outline materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, isu etik dalam pelayanan kebidanan, kemudian isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat, kemudian yang ketiga, isu etik yang terjadi antara bidan dengan teman sejawat, yang keempat, isu etik yang terjadi antara bidan dengan tim kesehatan lainnya, kemudian yang kelima, isu etik yang terjadi antara bidan dengan organisasi. Isu etik dalam pelayanan kebidanan. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Isu moral adalah topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari, menurut Marimbi 2009. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan yang dikatakan profesional jika mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab menolong persalinan. Penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi dalam praktik kebidanan, misalnya dalam praktik mandiri, bidan yang bekerja di RS, RB, dan atau institut kesehatan lainnya. Dalam hal ini, bidan yang praktik mandiri mempunyai pekerjaan yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. A. Kasus. Di sebuah desa ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama 1 tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Nyonya A. Usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan perutnya terasa kencang-kencang sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan TV, didapatkan hasil pembukaan 3, dan ternyata janin dalam keadaan letak sungsang. Oleh karena itu, bidan yang menyarankan agar rujukan ke rumah sakit untuk melahirkan secara operasi atau sesar. Namun, keluarga klien, terutama suami, menolak untuk dirujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi, bidan terus berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan dirujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya. Namun, jika tetap tidak mau dirujuk, akan sangat membahayakan janin maupun ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut. Lanjutan, sebenarnya dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang. Seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum begitu mendalam. Selain itu juga, dengan dirujuk agar persalinan berjalan dengan lancar dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan dengan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir, ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal ini, keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakat pun juga tersebar bahwa bidan tersebut melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur. B.
Konflik. Keluarga terutama suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dan melahirkan secara operasi sesar dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. C. Isu. Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah. D. Bidan dilema. Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan risiko tinggi. Dalam hal ini, letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh dokter Ogin, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalinan itu sendiri dengan alasan desakan dan keluarga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu etik yang terjadi antara bidan dengan teman sejawatnya. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan temannya adalah perbedaan sikap etika yang terjadi pada bidan dengan sesama bidan, sehingga menimbulkan salah paham bagaimana kasus tersebut bisa terjadi di suatu desa yang tidak jauh dari kota, di mana di desa tersebut ada dua bidan, yaitu bidan A dan bidan B, yang sama-sama memiliki BPS dan ada persaingan di antara dua bidan tersebut. Pada suatu hari, datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPS bidan B, yang lokasinya tidak jauh dengan BPS bidan A. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan masih belum lengkap dan bidan B menemukan letak sungsang dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenang sebagai seorang bidan. Demi mendapatkan banyak pasien untuk persaingan dengan bidan A. Sedangkan bidan A mengetahui hal tersebut, jika bidan B tetap akan menolong persalinan tersebut, bidan A akan melaporkan bidan B untuk menjatuhkan bidan B karena dianggap melanggar wewenang profesi bidan. Isu seorang bidan melakukan pertolongan persalinan sungsang dan konfliknya menolong persalinan sungsang untuk mendapatkan banyak pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan A. Dilema 1. Bidan B tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut, namun bidan B kehilangan satu pasien. 2. Bidan B menolong persalinan tersebut, tapi akan dijatuhkan oleh bidan A dengan dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Isu etik yang terjadi antara bidan dengan tim kesehatan lainnya. Isu etika yang terjadi antara bidan dengan tenaga medis lainnya adalah perbedaan sikap etika yang terjadi pada bidan dengan tenaga medis lainnya, sehingga menimbulkan salah pahaman. Ristika DKK 2014. 2 bulan kemudian, ibu datang bersama suaminya dengan keluhan keluar darah lumayan banyak dari vaginanya. Ibu terlihat pucat dan lemas. Bidan F menjelaskan kepada bapak dan ibu tersebut bahwa KB suntik 3 bulan sekali itu tidak cocok untuk ibu dan ibu tersebut dibaringkan di tempat tidur. Suami ibu tersebut meminta ke bidan diberikan obat agar darahnya yang keluar sedikit berkurang, tetapi bidan F tidak memberikan dengan alasan agar tidak terjadi penyakit. Setelah beberapa menit, darah yang keluar dari vagina ibu semakin banyak, sehingga bidan merujuk ke dokter. Sesampainya ke dokter, ibu tersebut syok, sehingga dokter memberikan vitamin K per oral. Dengan kejadian itu, bidan ditegur oleh dokter. Ristika DKK 2014. Contoh kasus, A kasus.
Suatu hari ada seorang ibu bersama suaminya ke bidan F. Ibu datang ke bidan bertujuan untuk suntik KB. Ibu awalnya memakai KB suntik 1 bulan, tetapi ibu meminta ke bidan F untuk mengganti KB suntik 3 bulan sekali. Setelah itu, bidan F menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi apabila mengganti KB suntik 1 bulan sekali ke suntik KB 3 bulan sekali. Apabila tidak cocok akan mengalami pendarahan. Ibu dan suami menyetujui. Bidan pun memberikan suntik KB 3 bulan itu ke ibu tersebut. B. Isu kesalahan seorang bidan sehingga menimbulkan pelanggaran komplikasi. Ristika DKK 2014. C. Dilema. Bidan dapat dilaporkan ke puskesmas. Ristika DKK 2014. Selanjutnya yakni tentang isu etika yang terjadi antara bidan dengan organisasi profesi. Isu etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi adalah suatu topik masalah yang menjadi bahan pembicaraan antara bidan dengan organisasi profesi karena terjadinya suatu hal-hal yang menyimpang dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni contoh kasus seorang ibu yang ingin bersalin di BBM bidan A. Sejak awal kehamilan, ibu tersebut memang sudah sering memeriksakan kehamilannya. Menurut hasil pemeriksaan bidan, ibu tersebut mempunyai riwayat hipertensi, maka kemungkinan lahir berbaginanya sangat berisiko saat persalinan tiba. Tekanan darah ibu menjadi tinggi. Jika tidak dirujuk, maka akan berisiko terhadap janin dan kondisi ibu itu sendiri. Risiko pada janin bisa terjadi gawat janin dan perdarahan pada ibu. Bidan A sudah mengerti risiko yang akan terjadi, akan tetapi bidan A lebih mementingkan egonya sendiri karena takut kehilangan komisinya daripada dirujuk ke rumah sakit. Setelah janin lahir, ibu mengalami pendarahan hebat sehingga kejang-kejang dan meninggal. Saat berita itu terdengar oleh organisasi profesi IPI, maka IPI memberikan sanksi yang setimpal bahwa kecerobohannya sudah merugikan orang lain. Sebagai gantinya, izin praktek BPS bidan A dicabut dan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran tersebut.